Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari One Punch Man season 3 episode 1. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan markas asosiasi pahlawan. Di sini para petinggi sedang membahas kota yang mereka kira akan hancur. Tapi ya untungnya Elder Kentypes hancur berkeping-keping sampai tak berbentuk lagi. Dan di sini mereka sampai gak nyangka tentang hal itu dan mengira karena King lah yang mengalahkannya. Terus mereka pun di sini membahas tentang si pemburu pahlawan alias Garou, yang dimana Silver Fang yang bertanggung jawab tapi dia gagal menghabisi Garou. Dan mereka pun di sini takut kalau Garou akan mulai memburu pahlawan lagi karena akan menyusahkan mereka dan mereka sudah tidak mentoleransi perbuatannya. Stitch pun membalas kalau mereka akan menganggap Garou sebagai monster dan bukan manusia lagi. Dan level ancamannya akan ditingkatkan ke level naga jika Garou mulai memburu pahlawan lagi. Yang lain pun di sini terlihat ragu karena ya Garou itu manusia. Dan bertanya-tanya, memangnya pahlawan tingkat es mereka tidak ada yang bisa melawannya. Dan mereka di sini mengatakan kalau strategi mereka aja yang kurang bagus. Stitch pun membalas dengan ucapan mereka yang menganggap para pahlawan seperti barang dagangan. Terus Stitch mengatakan kalau dia sendiri aja gak nyangka Silver Fang akan gagal membunuh Garou. Padahal dia itu sudah sangat percaya padanya. Tapi ya meskipun begitu, Silver Fang itu berhasil memberikan luka berat pada Garou. Stitch pun menyuruh yang lain melihat sisi positifnya. Karena harusnya asosiasi monster itu sudah tidak bisa mengandalkan Garou sebagai tenaga tempur. Lalu petinggi yang lain pun menyarankan panggil Blaze dan bertanya-tanya kenapa Blaze tidak pernah muncul padahal dia adalah pahlawan tingkat teratas. Dan dia juga di sini gak ngerti dengan maksud menyembunyikan identitasnya selain nama pahlawannya. Stitch pun membalas kalau mereka itu tidak bisa memberikan perintah kepada Blaze karena Blaze itu pahlawan yang beraksi atas kemauannya sendiri. Karena ya Blaze itu tidak suka diperintah dan menjadi pusat perhatian juga. Jadinya identitasnya itu dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan dalam kamus pahlawan. Dan semua itu atas kemauan Blaze sendiri. Tapi meski begitu, Stitch percaya Blaze akan beraksi ketika orang-orang membutuhkannya. Lalu tiba-tiba investor asosiasi datang dan marah-marah karena sekarang mereka membutuhkannya. Karena putranya telah diculik dan sudah 24 jam tapi tidak ada satupun yang menyelamatkannya. Dia pun di sini emosi, untuk apa dia investasi mahal ke asosiasi pahlawan kalau gini. Terus tiba-tiba seseorang datang menenangkannya dan dia akan memastikan putranya selamat. Dan mereka sekarang sedang melacak posisinya para asosiasi monster. Dia pun paham kalau investor itu khawatir, tapi bersabarlah karena ini semua juga demi menyelamatkan putranya dengan selamat. Si investor pun nanya siapa dia. Orang ini pun memperkenalkan diri, dia bernama Skingar, dan dia adalah penyusun strategi dalam misi penyelamatan putra si investor. Lalu kita pun diperlihatkan Tatsumaki, Big God, dan Super Alloy Darkseid mereka di sini dikumpulkan oleh Skingar. Sementara Shield Emperor di sini sedang menyelidiki asosiasi monster. Di sini terlihat Shield Emperor sedang berusaha melacak asosiasi monster dan dia sudah menaruh robot di area munculnya Elder Kentypes. Tapi karena daerah yang dilacaknya sangat luas, dia membutuhkan waktu lagi dan dia harus menemukannya dalam 3 hari dan sekarang tersisa 2 hari lagi. Shield Emperor pun di sini sampai ngeluh karena kemungkinan dia gak akan tidur. Balik lagi ke Tatsumaki, di sini dia mengatakan katanya markas asosiasi monster ada di dalam kota Jet yang sepi. Tatsumaki pun menyarankan langsung membersihkan seisi kota itu dengan kekuatannya alias menghancurkannya. Skingar pun menolak karena itu akan membahayakan Sandra. Dengan sombong Tatsumaki mengatakan merepotkan dan dengan begini kekuatan para monster baru seimbang dengan mereka. Dan dengan pedenya Tatsumaki mengatakan para monster pasti takut dengan mereka. Skingar pun di sini meminta Tatsumaki jangan meremehkan musuh kali ini karena musuh kali ini sangatlah tangguh.
Tatsumaki pun membalas kalau Skinger hanya terlalu membesar-besarkan. Dia pun di sini jadi sampai bosan dengernya. Terus nanya apa Skinger memanggil mereka hanya untuk memperingatkan agar hati-hati sama para monster. Skinger pun mengeluarkan hologram Drip Knight dari matanya. Lalu Skinger menjelaskan kalau sebenarnya kemarin ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan mereka dan para pahlawan menyusup ke kota Jade selangkah lebih awal. Dracaloy pun nanya kenapa Drip Knight sendirian ke sana. Skinger pun membalas, maklum aja, karena Drip Knight itu tidak pernah kalah sebelumnya, jadi dia sangat percaya diri sendirian juga. Tapi kemarin malam mereka tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang dia bawa, dan bisa dibilang Drip Knight itu sudah kalah. Para pahlawan yang dengernya pun terdiam. Terus Tatsumaki ngomong kalau dia gak peduli, dan kalau begitu Tatsumaki pun nyuruh Skinger cepat kumpulkan pasukannya, dan nanya siapa lagi yang ikut. Skinger menjelaskan kalau Asasi Monster memberi waktu 3 hari dan mereka masih punya waktu bersiap, dan pasukan sisanya akan bergabung dengan mereka setelah mempersiapkan diri dengan baik. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Zombie Man. Di sini Zombie Man sedang mencari markas para monster, dan dia mencurigai bangunan di depannya adalah markas monster. Dan ya akhirnya mereka pun menemukan markas para monster. Shin pun beralih ke asosiasi pahlawan. Di sini Atomic dan murid-muridnya sudah sampai. Atomic Samurai pun nanya, mereka masih menunggu apa yang sebenarnya terjadi. Dracaloy pun menjelaskan kalau anak kecil disandra dan nanya apakah Atomic Samurai gak tahu apa-apa. Terus Dracaloy pun mencium bau amis. Atomic pun menjelaskan kalau sejak kemarin mereka keliling daerah pegunungan tinggi dan terowongan besar, dan mereka juga menebas semua monster yang bersembunyi di sana, dan tetap aja mereka belum menemukan markas asosiasi monster. Dracaloy pun membalas, jelas gak ketemu karena markasnya itu ada di perkotaan yang sepi. Atomic pun kaget sejak kapan ada informasi itu. Atomic pun paham, jadi mereka tinggal langsung melawan mereka aja. Lalu dia pun memperbolehkan muridnya istirahat sampai saat itu tiba. Lalu Okama Itachi akan mandi dulu. Tapi ketika akan masuk lift, tiba-tiba Amai Max keluar dari lift. Okama Itachi yang lihatnya pun terpesona dengan kegantengan Amai Max. Lalu Amai Max pun mengatakan kalau dia mendengar tim ini beranggotakan pahlawan kuat aja. Tapi yang dia lihat tidak sesuai dengan harapannya, karena mereka ke sana bukan untuk bertamasya, dan nyuruh Atomic Samurai jangan bawa murid-muridnya, dan nyuruh pahami kondisi mereka, dan orang lemah cukup lawan musuh yang lemah aja, dan mending langsung mati aja kalau kalah daripada disandra malah jadi tambah repot, atau gak bunuh diri aja kalau ketangkap. Dracaloy pun mengatakan sudah jangan memprovokasi. Lalu Atomic Samurai pun nanya apakah Amai Max juga ikut. Amai Max di sini membalas tentu saja karena dia kesal diganggu sama monster di tengah konsernya. Dengan santai Atomic membalas anak buahnya kuat-kuat semua. Dan Amai Max tenang aja karena dia akan dilindungi oleh anak-anak buahnya yang bisa diandalkan. Amai Max pun membalas, melindungiku. Dia pun keheranan, masih ada aja yang meragukan kemampuannya. Karena sebenarnya dia bisa aja naik ke kelas S kapan aja. Hanya saja posisinya akan lebih unggul jika tetap di kelas A. Lalu Amai Max pun di sini akan menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami, yaitu dengan mengatakan dia lebih kuat dari Atomic Samurai. Atomic yang dengernya pun membalas dengan muka kesal tapi tersenyum. Masa sih? Iayan pun di sini nyuruh gurunya tahan emosi. Lalu Shin pun beralih ke penjara yang memperlihatkan puri-puri prisioner. Dia di sini nanya kepada sipir apakah beneran dia boleh keluar penjara. Sipir pun membalas, ini adalah perlakuan istimewa dan jangan salah paham kalau ini bukan tindakan kriminalnya seperti kabur dari penjara dan pura-pura menjadi pahlawan akan dimaafkan. Dan sebenarnya sipir juga tidak setuju dengan strategi asosiasi pahlawan yang dimana mengikut sertakan kriminal sepertinya.
Tapi ya mau bagaimana lagi, karena ini keadaan mendesak. Dan karena ada satu monster kucing, jadi banyak tahanan yang telah gabung dengan asosiasi monster. Dan banyak sipir juga yang mati karena kejadian itu. Dan puri-puri juga mengaku sebagai pahlawan di luar sana. Jadi sipir memohon untuk membalaskan dendam mereka. Puri-puri pun membalas, tenang saja, dia akan memberi pelajaran pada monster itu biar tahu rasa. Lalu tiba-tiba anak buahnya di sana berlari memanggil puri-puri dan nyuruh tunggu dulu. Dan dia ternyata baru aja selesai merajut sweater dan nyuruh puri-puri untuk memakainya. Puri-puri pun berterima kasih dan dia sekarang jadi tambah semangat. Lalu Shin pun beralih ke Chill Emperor. Di sini dia sedang fokus dan nyuruh yang lain keluar sebentar karena dia gak bisa berkonsentrasi jika mereka mengawasinya. Semuanya pun paham dan keluar. Dan Chill Emperor pun akan memberitahu mereka kalau menemukan sesuatu. Di sini Chill Emperor pun mencoba berkomunikasi dengan Metal Knight dan nyuruh Metal Knight menjawab. Lalu tiba-tiba suara terdengar mengatakan dengan marah, "Apaan sih? Aku sedang sarapan." Chill Emperor pun membalas, "Ini sudah siang." Terus Chill Emperor menjelaskan kalau energi dan waktunya sudah terbuang sia-sia. Terus nanya, Metal Knight sebenarnya sudah tahu lokasi markas mereka kan? Chill Emperor pun memaksa cepat beritahu di mana markas monsternya. Dan nanya apakah Metal Knight mau membiarkan Sandra dibunuh begitu aja. Metal Knight pun membalas kalau dia tidak membocorkan lokasi markas mereka dan Sandra akan dibunuh. Tapi jika dia memberitahu lokasi markasnya akan lebih banyak orang yang mati, termasuk mereka juga. Metal Knight pun meminta maaf karena dia sudah mengambil keputusan yang benar dan tidak akan memberitahu mereka markas monsternya. Chill Emperor pun nanya, lalu bagaimana dengan pilihan ketiga? Bukannya Metal Knight juga ikut dalam strategi ini? Dan kenapa Metal Knight takut sekali dengan asosiasi monster? Dan nanya apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya Metal Knight. Terlihat di sini tubuh Metal Knight pun hancur lebur. Sampai-sampai Chill Emperor keheranan siapa yang menghancurkan tubuhnya Metal Knight dan bagaimana caranya. Metal Knight pun terdiam, lalu membalas, "Si Raja Monster Orochi." Metal Knight di sini tidak ingat dengan jelas, tapi dia ingat Orochi menghancurkan tubuhnya dengan sekali tusuk aja oleh tanduknya. Dan walaupun Metal Knight sudah tahan dengan tangannya, tapi percuma aja. Dan Orochi bahkan menghentikan bom bunuh diri yang Metal Knight pasang di dalam tubuhnya. Chill Emperor yang dengarnya pun jelas sangat kaget. Lalu Metal Knight menjelaskan lagi kalau dia tidak takut dengan asosiasi monster karena kejahatan selalu ada di sekitar mereka dan mencari celah untuk diserang. Dan saat pertahanan mereka lemah, para monster akan langsung datang menguasai dunia. Lalu Metal Knight pun memperingatkan Chill Emperor kalau dia harus waspada dan jangan percaya dengan orang lain dan kemampuannya itu sudah lebih dari cukup untuk melindungi yang lain. Simpan tenaganya sampai hari di mana Chill Emperor membutuhkannya. Dan Metal Knight berharap Chill Emperor mengerti maksudnya. Chill Emperor pun di sini ngeluh karena buang-buang waktu aja dan sekarang dia harus cepat menemukan markas para monster. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Fubuki. Ternyata di sini timnya sudah bubar dan penyebabnya sebagian karena ulah kakaknya. Dan menurutnya ini keadaan darurat. Dia pun akan menjadikan tempat ini alias apartemen Saitama sebagai markas timnya. Dan dia di sini akan segera membuka rapat dan memperbaiki masalah ini. Lalu Fubuki pun menekan bel apartemen Saitama. Tapi pas dibuka ternyata Bang yang membuka pintu. Fubuki yang gak kenal pun nanya siapa dia. Bang pun menyapanya dan nanya temannya Saitama ya. Lalu Bang pun mempersilahkan Fubuki masuk dan memberitahu Saitama ada tamu. Bang pun nyuruh masuk aja. Dan pas masuk Fubuki kaget lihat orang-orang di dalamnya yang ternyata banyak pahlawan kelas E sedang nongkrong di rumahnya Saitama. Bang pun duduk lagi sementara Silver Fang di sini terlihat masih terluka.
King yang sedang bermain game bersama Saitama menyapa Fubuki dan nanya, Fubuki datang lagi ya? Sementara Saitama sedang sibuk main game. Dan keheranan kenapa King dengan mudahnya mengalahkannya padahal levelnya itu sudah tinggi sekali. Lalu Genos pun nanya, ada urusan apa seorang Fubuki sampai datang ke sini? Dan mengatakan kalau gurunya tidak menerima murid baru. Lalu Silverfang pun meminta maaf karena ruangannya penuh. Dan Silverfang meminta tolong ambilkan salep yang ada di dekat situ. Di sini Silverfang sambil diobati oleh Bang. Fubuki pun terdiam melihat pemandangan ini. Dia sampai berkeringat lihatnya, sementara Saitama dan King masih sibuk main game. Lalu Saitama pun nanya, sedang apa Fubuki di sini? Fubuki membalas, ini keadaan darurat. Semua anggota timnya telah kalah dan seperkumpulan monster kali ini kuat sekali. Dan ini bukan saatnya main game dan nanya kepada Saitama, ngerti gak situasi sekarang? Saitama pun membalas dengan santai, jangan marah-marah. Karena dia baru aja pulang dan baru aja santai-santai. Fubuki pun marahin Saitama, jangan santai-santai. Genes pun di sini membenarkan perkataan Saitama karena mereka juga baru aja melawan musuh yang kuat, bukan Fubuki doang. Setelah dilihat-lihat, Fubuki pun berpikir benar juga karena terlihat dari Genos yang babak belur. Lalu Fubuki pun nanya, kalau King kesini sudah sering, tapi kenapa Silverfang juga ada di sini? Silverfang menjelaskan kalau mereka habis bertarung bersama, jadi Silverfang numpang di sini untuk istirahat karena badannya pegal-pegal gara-gara tadi terlalu bersemangat lawan musuh. Terus Bang pun juga lututnya sakit, yang dimana efek dari jurus combo mereka yang jarang digunakan jadinya mereka cedera. Fubuki pun mengerti setelah dijelaskan mereka juga lawan musuh yang tangguh. Tapi Fubuki di sini keheranan kenapa Saitama terlihat biasa-biasa aja, gak kayak yang lain. Terus Fubuki yang gak percaya dengan Saitama pun setelah melawan musuh kuat menuduh Saitama sok tenang doang dan sebenarnya gugup. Saitama membalas, enggak, biasa aja. Fubuki pun marah, kenapa seolah-olah bilang yang lain biasa aja. Saitama pun di sini keheranan, kenapa Fubuki marah-marah terus. Dia pun nanya kepada King, dan menurut King ini juga bukan hal biasa. Lalu Fubuki pun duduk dan nyuruh Saitama juga duduk, karena dia ingin menyusun strategi sekarang. Saitama pun di sini makin keheranan, sebenarnya Fubuki mau apa ke sini? Lalu Fubuki pun nanya kepada Genos, apakah Genos yang pahlawan kelas S tidak diberitahu strategi dari asosiasi pahlawan? Saitama pun nyuruh Genos katakan aja pada Fubuki. Genos menjelaskan kalau kemarin dia sibuk membantu Saitama melakukan persiapan turnamen bela diri, sekaligus jadi pendukungnya juga. Dan alat komunikasinya dengan asosiasi juga telah meleleh setelah pertarungan kemarin. Dan punya Silverfang juga terjatuh. Terus punya King juga rusak efek getaran dari pukulan Saitama. Fubuki pun di sini nanya lagi, lalu apa rencana mereka sekarang? Karena sebentar lagi ada perang melawan asosiasi monster. Untuk Genos dia di sini akan memperbaiki dirinya sendiri dulu. Dan semalam Dr. Kuseno bergadang untuk memodifikasinya dan ini belum ada setengah hari. Dan menurut Genos mungkin Profesor masih istirahat dan tidur seharian penuh. Saitama pun membalas kalau Profesor gak akan nyangka Genos hancur lebur begini padahal baru aja dimodifikasi. Terus Silverfang dan Bang juga harus istirahat supaya bergerak lagi karena mereka sudah tua. Terus Fubuki pun nanya bagaimana dengan King. King cuman membalas dia punya urusan lain. Fubuki pun di sini menyimpulkan yang bisa bertarung sekarang hanyalah dia dan Saitama. Fubuki pun nanya, lalu bagaimana sekarang? Karena asosiasi pahlawan sedang membuat strategi melawan asosiasi monster. Dan Fubuki yakin asosiasi pahlawan akan menghargai usaha pahlawan kelas B dan C seperti mereka. Jadi sebaiknya mereka juga ikut beraksi. Saitama pun cuman bengong dengarnya.
Fubuki pun melanjutkan kalau dia curiga musuh mereka kali ini perkumpulan monster yang dulu hanya berkeliaran dan bertindak sesuka hati. Dan perkumpulan ini diperintah oleh seorang bos dan organisasinya terstruktur. Silverfang pun membenarkan, dan kalau Garo bergabung dengan para monster akan tambah repot. Bang pun setuju, dan mereka sekarang sudah kehilangan kesempatan menghabisi Garo saat sendirian. Dan kalau monster seperti Elder Centipede masih banyak di pihak musuh, sebaiknya Silverfang berhenti menjadi pahlawan. King pun ngomong kepada Saitama kalau pemburu pahlawan yang mereka cari ada di asosiasi itu, dan mereka tidak berpas-pasan dengannya. Saitama pun ternyata sudah tahu dan katanya dia sudah banyak mengalahkan pahlawan. Saitama pun marah karena Garo tidak memburunya dan ngira karena Saitama botak berjubah. Saitama pun di sini bergegas menggunakan pakaiannya. King dan Genos pun kaget dan Saitama pun di sini akan pergi sebentar. Genos pun nanya apakah Saitama tahu di mana Garo berada. Tapi ternyata Saitama gak tahu dan dia akan mencarinya sampai ketemu dan akan menghajarnya sampai babak belur. Dan setelah itu Saitama mau beli sawi putih. Fubuki pun di sini galau karena dia pemimpin rapat tapi malah dikacangin lagi dan susah sekali mengajak Saitama jadi timnya. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan si investor asosiasi pahlawan yang marah-marah karena menurutnya asosiasi pahlawan gak guna karena gak bisa menyelamatkan putranya. Lalu si investor pun memerintahkan orang-orangnya untuk menyelamatkan putranya di reruntuhan kota Jet dan nyuruh temukan markasnya lalu selamatkan putranya Waganma karena putranya sekarang sedang ketakutan dan menunggu pertolongan. Dan si investor pun di sini memberikan orang-orangnya pakaian tempur yang dia dapatkan dari organisasi. Dan pakaian ini bisa membuat orang-orangnya jadi lebih kuat. Bahkan menurutnya bisa lebih kuat dari pahlawan profesional. Lalu si investor pun memerintahkan semuanya untuk menghabisi semua monster yang mereka temui. Menggunakan kekuatan pakaian tempurnya. Dan si investor pun akan membayar mereka berapapun, bahkan sampai kaya 7 turunan kalau putranya berhasil diselamatkan. Dan pasukan ini disebut pasukan swasta Narinki, yang beranggotakan Tongra sebagai ketuanya, lalu ada Sochi, Chinpi, Asami, Noria, Shanshon, dan Gomago. Dan mereka pun berangkat. Nah guys, dan itulah urut cerita dari One Punch Man Season 3 episode 1. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.